Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe channel saya, dan hari ini saya sudah 100 subscriber. Dan alhamdulillah saya sangat mengapresiasi kalian semua. Terima kasih ya, saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman bagaimana cara saya menyalip peringkat pertama SKD dengan nilai awal SKD saya peringkat kedua. Dan alhamdulillah SKB menjadi peringkat pertama. Dan setelah dihitung atau diintegrasikan antara SKD dan SKB, nilai saya menjadi tertinggi. Apa yang saya lakukan? Simak terus video ini. Sedikit bercerita tentang tes saya di 2018 ya. Waktu tes di SKD di tahun 2018, kita tahu bahwa nilai passing grade saat itu lumayan tinggi ya. Dan nilai SKD saya tidak memenuhi passing grade. Saya sudah merasakan bagaimana sakit tapi tidak berdarah. Selisih saya dengan peringkat pertama itu 4 poin di SKD. Kalau kawan-kawan bertanya apa saja yang saya lakukan sehingga mendapatkan nilai tertinggi, saya sudah buat di video di channel saya. Silahkan kawan-kawan buat. Ada 3 tahap persiapan belajar materi SKB, cara saya menyusun materi dan membuat materi, ada di channel saya. Kenapa saya tidak pernah membahas soal-soal? Karena menurut saya soal-soal yang kita pelajari itu presentasinya akan muncul di saat tes SKB itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Jadi saya sampai dengan saat ini tidak pernah membuat pembahasan soal, karena di SKB materinya luas sekali. Kalau SKD kita masih boleh lah, karena SKD hanya dasar-dasar. 5 kesalahan fatal belajar tes SKB dan 5 jalan menuju lulus CPNS. Yang pertama kita bahas 5 kesalahan fatal belajar tes SKB. Yaitu yang pertama, belajar tidak teratur. Ya, seharusnya jika sudah lulus SKB, ini adalah kesempatan emas. Jadi pergunakan dengan baik waktu untuk belajar, konsentrasi. Ibarat orang Jepang, mereka sudah pakai ikat kepala. Kalian kan sudah pernah lihat video-video orang Jepang ya, atau hachimaki ya, sebutannya. Jadi Anda harus membagi waktu Anda. Porsi belajar Anda harus lebih banyak. Banyak orang yang ingin berada di posisi Anda. Jadi belajar Anda harus teratur. Kemudian yang kedua, tidak punya catatan checklist materi untuk tes SKB. Akhirnya belajar kacau atau tidak terarah. Misal Anda melamar guru, apa saja yang Anda akan pelajari, maka Anda harus buat secara berurut. Jangan kesana kemari. Dalam sehari Anda harus punya target materi apa yang Anda ingin pelajari. Jangan lagi ya, habis video, misal di YouTube kita cari ini 5 menit pedagogik lalu belajar materi lain, maka kemungkinan Anda akan pusing. Sebenarnya bisa kalau Anda tidak terlalu banyak mencampur materinya. Namun ibarat menuju suatu tempat, kita hanya berputar-putar dan akhirnya tidak sampai-sampai. Bagaimana kita tahu materinya? Kalau untuk jabatan fungsional tertentu biasanya ada di Permenpan RB ya. Saya sediakan di link bawah, ada kumpulan daftar Permenpan RB Jafung. Nomornya ya, tinggal kawan-kawan cari saja di YouTube. Dan bagaimana cara menyusunnya, tinggal cek saja channel saya. Kemudian yang ketiga itu belajar dari kumpulan soal-soal tanpa mengetahui apa inti dari soal tersebut. Belajar soal memang tidak mengapa, tapi Anda harus ingat bahwa ini tes kompetensi bidang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Materinya sangat luas. Bisa jadi seluruh soal yang Anda pelajari tidak muncul. Kalaupun muncul, presentasinya kecil. Jadi ini pentingnya Anda membuat susunan materi yang Anda akan pelajari. Atau misal Anda cari soal sesuai susunan atau checklist materi yang Anda buat. Ini keempat, belajar tidak sesuai dengan tingkat jabatan. Kamu bisa lihat di video saya sudah contohkan jabatan, misal jabatan ahli pertama, tapi belajar materinya jabatan penyelia. Atau Anda misalkan seorang sarjana kesejahteraan sosial, mendaftar di analisis pemberdayaan masyarakat, yang Anda pelajari bukan basic pendidikan Anda, kesejahteraan sosial tidak, tapi harus berdasarkan jabatan yang Anda lamar, yaitu analisis pemberdayaan masyarakat, apa-apa saja yang kompetensi yang harus kita punya di situ. Ya, kemudian yang kelima, yaitu tidak punya motivasi atau jadi orang pesimis, menganggap bahwa kalau tidak lulus ya sudah, semua rezeki sudah diatur. Akhirnya belajar setengah-setengah, masih suka main-main dengan waktu, tidak fokus, dan ujung-ujungnya menganggap dirinya memang selalu sial. Dan ini realita ya, mudah-mudahan tidak ada sama kawan-kawan, tapi ini kebanyakan teman-teman saya seperti ini.
Oke, itu 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan pada saat belajar tes SKB. Kemudian ini 5 jalan untuk lulus CPNS yang saya sering amalkan yang saat itu. Yang pertama yang saya lakukan adalah meminta maaf kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ya, kita pasti pernah menyakiti hati, membentak, marah, apalagi mungkin ya ini adalah penyebab kita susah menyerap materi dan sulit untuk belajar, atau sering tidak lulus, banyakkan susah. Bisa jadi ini akibat dosa kita kepada kedua orang tua. Jadi minta maaflah, mohon ampunan. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah ya, baik di sholat wajib, tahajud dan hajat. Dulu saya setiap minggu 2-3 kali sholat malam tahajud. Kemudian sholat hajat, meminta untuk diberikan pemahaman, dimudahkan dan diberi nilai tinggi di SKB. Dan yang ketiga, minta didoakan oleh orang tua ya. Kita minta ke mak, Pak, tolong doakan saya di saat waktu sholat. Datang ke anak yatim, panti asuhan, ke ustadz-ustadz, minta didoakan. Kaum duafa, orang-orang miskin, untuk dimudahkan dalam tes CPNS dan diluluskan. Tapi tidak perlu dibuat acara-acara syukuran. Apalah itu, tidak usah berlebih. Kemudian yang keempat, perbanyak sedekah. Sedekah sama siapa? Sedekah sama orang tua dulu, baik ibu atau bapak. Ibu saya punya penghasilan, bapak saya juga begitu. Ya sudah, kalau mereka punya penghasilan, kita cari keluarga terdekat kita yang kita tahu masih kekurangan. Keluarga saya sudah mampu, oke. Selanjutnya yaitu anak yatim saja. Kita ke panti asuhan, kita kasih ke anak yatim. Berapa sih ya, tergantung kawan-kawan, berapa yang kawan-kawan mau sumbangkan, tergantung hajat teman-teman. Saya dulu gaji saya bagi 2 untuk sedekah. Kemudian yang kelima, jangan terlalu banyak update status baik di Instagram, FB dan media sosial lain terkait tes CPNS. Biasanya kita sering lihat nih ada status FB, alhamdulillah lulus tes SKD, lulus, oh sekarang begini, semuanya di status. Tapi saya percaya nih, penyakit ain itu bukan, menurut saya nih ya, bisa jadi penyakit ain itu bukan hanya soal dari tampang kita ya, rupa kita yang cantik, mereka iri, hati atau kabur, ya memberikan penyakit pada kita atau memberikan energi-energi negatif pada kita. Dan kita tidak boleh pungkiri itu. Bisa jadi membuat kita tidak semangat untuk belajar atau menimbulkan rasa malas. Biasanya saat kita belajar dan sekali waktu kita sudah buka FB atau X, malah waktu kita tersita di medsos tersebut ya, daripada belajar. 5 cara di atas saya amalkan dulu ya. Alhamdulillah dimudahkan dan diluluskan. Sampai dengan saat ini saya sudah menjadi alhamdulillah ya, PNS. Selalu tawakal ya. Sekian dari saya Mr. Pence. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Komen apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.